Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Anda berada, kiranya Tuhan senantiasa melindungi, menyertai, dan memberkati Anda sekeluarga. Kita berjumpa kembali dalam program Katekisasi bersama dengan kami. Ini dipersembahkan oleh Reform Broadcasting Ministry, yang adalah satu divisi pengabdian pelayanan kepada masyarakat yang dikerjakan oleh Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili Indonesia yang berlokasi di Jalan Kemang Utara, Jakarta Selatan, yaitu sebuah sekolah yang ingin berbagian di dalam pekerjaan Tuhan, yaitu di dalam mempersiapkan Anda yang dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan, profesional konselor, maupun pemimpin-pemimpin gereja yang takut akan Tuhan. Jikalau saudara ingin mengetahui program-program studi yang kami tawarkan, saudara bisa mengunjungi di situs kami, yaitu sttrii.com, sttrii.com, atau Anda juga bisa menelpon kami di nomor 021 799 0357 021 799 0357. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita sampai kepada pertanyaan dan jawaban nomor 33 dari Katekismus Heidelberg. Di sana dikatakan mengapa Dia, yaitu Yesus Kristus, dinamakan anak Allah yang tunggal, padahal kita pun menjadi anak-anak Allah. Maka jawab dari katekismus adalah sebab hanya Kristus saja yang adalah anak Allah yang sehakikat dan yang sama-sama kekal. Sebaliknya, kita diangkat menjadi anak-anak Allah karena Dia berdasarkan kasih karunia. Nah, kemudian pertanyaan nomor 34, yaitu mengatakan mengapa saudara menyebut Dia yang adalah anak Allah yang tunggal itu sebagai Tuhan kita. Kemudian jawaban dari katekismus yang mengambil dari 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 ini mengatakan demikian, sebab Dia, anak tunggal Allah itu, telah menebus kita tubuh dan jiwa, bukan dengan emas atau perak, melainkan dengan darahnya yang tak ternilai harganya. Sehingga kita bukan lagi hamba dosa dan telah melepaskan kita dari segala kuasa iblis. Dan dengan demikian menjadikan saudara dan saya sebagai miliknya. Itulah sebabnya kita menyebut Dia Tuhan. Saudara, mari kita lihat dan simak satu persatu. Pertanyaan dari Katekismus Heidelberg ini sebenarnya sangat simpel. Kalau Alkitab itu mengatakan Yesus adalah anak tunggal Allah, misalnya dalam Yohanes pasal 1 ayat 14, ataupun dalam Yohanes 3 ayat 16 yang kita semua sudah hafal. He is the only begotten son. Dia adalah anak tunggal Bapa. Maka apakah kita masih berhak mengatakan diri kita itu anak-anak Allah? Nah, kalau itu disebut anak tunggal, mengapa masih ada anak yang lain? Nah, intinya seperti itu. Apakah berarti Alkitab ini salah? Maka jawaban katekismus itu berkata bahwa enggak salah. Tetapi pengertian anak itu berbeda. Nah, katekismus ingin mengajarkan seperti yang terdapat dalam Yohanes pasal 1 ayat 14, atau dimulai dari Yohanes pasal 1 ayat 12 sampai 14. Di sini saya akan membacakan bagi kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Yohanes pasal 1 ayat 12.
Tetapi semua orang yang menerima Yesus, yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya, nama Yesus. Ini adalah orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepada Yesus, kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di sini kata anak-anak Allah dan kata anak Allah yang tunggal, anak tunggal Allah, itu muncul dalam satu konteks yang sama. Ya, dengan jelas sekali kita melihat bahwa pengertian keduanya berbeda, bahkan secara eksplisit diajarkan di sini. Yang pertama, saudaraku, apa yang ingin kita pelajari, apa yang kita bisa pelajari dari hal ini? Yang pertama, Kristus sebagai anak tunggal Bapa, Dia adalah anak Allah yang satu-satunya karena Dia adalah Allah. Yohanes pasal 1 ayat yang pertama dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah, Yesus adalah Allah, dan Dia juga disebut sebagai anak tunggal Allah. Jadi anak tunggal Allah, anak Allah yang satu ini, itu mempunyai esensi dan hakikat sebagai Allah. Jadi anak tunggal Allah atau Allah anak itu sama-sama ilahinya dengan Allah Bapa. Allah anak sama-sama kekalnya dengan Allah Bapa. Allah anak sama-sama berkuasanya dengan Allah Bapa. Pendek kata, segala sesuatu yang merupakan sifat-sifat ilahi di dalam diri Allah itu dimiliki baik oleh Allah Bapa maupun Allah Anak dan juga oleh Allah Roh Kudus. Nah, anak Allah yang sehakikat dengan Allah Bapa ya cuma satu ini. Allah Roh Kudus bukan anak Allah. Allah Roh Kudus adalah Allah Roh Kudus, tetapi anak Allah, Allah anak kita menyebutnya, yang mempunyai hakikat namun disebut sebagai anak, ya cuma satu ini, yaitu Yesus Kristus. Nah, Dialah yang disebut sebagai firman yang menjadi manusia, firman yang menjadi daging. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tidak ada yang lain selain Yesus Kristus yang layak disebut sebagai anak Allah yang sehakikat dengan Allah Bapa. Nah, bahkan ketika Allah Bapa pribadi yang pertama itu disebut sebagai Allah Bapa, ini menunjukkan relasinya yang begitu dekat, begitu intim, yang selalu berada bersama-sama di dalam kekekalan, dari kekal sekarang sampai kekal. Itu karena kehadiran Allah anak. Bapa tidak mungkin disebut Bapa tanpa memiliki anak. Anak tidak akan disebut anak tanpa memiliki orang tua. Nah, dalam hal ini adalah Bapa. Tetapi saudara, marilah kita tidak membayangkan bahwa Allah Bapa dan Allah Anak ini secara biologis, karena Allah adalah roh. Maka hubungan Bapa dan Anak ini bukanlah hubungan biologis. Nah, ini membedakan dengan peranakan secara biologis. Maka orang salah mengerti kalau berkata bahwa lihat tuh, ada dalam kekristenan ada Allah Bapa, ada Allah Anak. Nah, itu berarti Allah Bapa itu juga suka seks. Waduh, ini adalah satu pencemaran nama baik atau bahkan pengolo-oloan atau penghujatan. Karena sebenarnya saudaraku, kebapaan dari Allah Bapa maupun keanakan dari Allah Anak itu sama sekali tidak ada kait-mengkaitnya dengan proses kelahiran jasmani yang saudara dan saya miliki. Atau dengan kata lain, kita sebenarnya kalau berpikir dengan cara demikian,
kita itu tidak menghargai keunikan Allah dan menganggap Allah itu sama dengan manusia. Nah, orang Kristen tidak menganggap bahwa Allah itu sama dengan manusia. Sekalipun Allah bisa menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, tetapi Allah bukanlah manusia dan manusia bukanlah Allah. Nah, kemudian mengapa kita itu masih disebut anak-anak Allah sekalipun kita tidak sama dengan Yesus? Yesus adalah anak tunggal Allah, kita adalah anak-anak Allah. Di sini dikatakan semua orang yang menerima Yesus diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Di sini kita melihat kualifikasi disebut sebagai anak Allah yang berbeda dengan keanakan dari Allah anak, yaitu Yesus Kristus. Bahwa kita disebut menjadi anak Allah, pertama, karena Allah anak memperdamaikan kita dengan Bapa. Yang kedua, karena kita diperanakan tidak melalui proses jasmani, tetapi melalui proses spiritual. Lewat Kristus ada pendamaian dilakukan oleh Kristus. Jelas sekali dalam ayat 13 dikatakan bahwa anak-anak Allah ini adalah orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah ataupun dari daging. Ingat sekali lagi, ini bukan masalah biologis. Kita bukan anak Allah secara biologis, tetapi kita anak Allah di dalam Kristus. Nah, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Nah, ini adalah faktor yang ketiga, saudaraku, yaitu bahwa saudara dan saya menjadi anak-anak Allah itu karena anugerah, karena inisiatif dari Allah, bukan keinginan manusia, tetapi keinginan Allah sendiri yang ingin menjadikan kita anak, mengadopsi kita. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita disebut sebagai anak-anak Allah. Pertama-tama adalah karena anugerah Allah, bukan karena keinginan kita. Dan kemudian yang kedua, sebagai kesimpulan, kita itu diperanakan Allah selain karena anugerah, tapi juga bukan karena kemampuan atau kelayakan kita sendiri, tetapi kita dijadikan, diangkat anak oleh Allah. Itu karena karya yang sudah dikerjakan oleh Kristus, Sang Allah Anak, yang menebus kita. Sehingga kita percaya kepadanya, kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kita percaya dalam namanya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sehingga status anak yang saudara dan saya miliki tidak pernah berasal dari diri kita sendiri, tetapi selalu berasal dari anugerah dan selalu berada di dalam konteks hubungan kita dengan Yesus Kristus. Ini satu misteri, satu hadiah yang luar biasa besar. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau Yesus itu adalah anak Allah yang tunggal, apakah berarti dia lebih rendah daripada Allah Bapa? Nah, saudaraku, ini pertanyaan yang sering ditanyakan ketika orang mendiskusikan tentang ketritunggalan Allah. Apakah benar Yesus itu lebih rendah? Nah, maka kita harus bertanya, pertama, apa yang dimaksud dengan lebih rendah? Apakah artinya bahwa Yesus itu kurang ilahi dibanding Allah Bapa? Jawabannya tidak. Karena di dalam konsep Yahudi, saudaraku, apa yang lahir dari manusia itu manusia. Nah, Alkitab menggunakan konteks pikiran seperti itu. Jadi apa yang lahir dari Allah adalah Allah. Apa yang lahir dari manusia adalah manusia. Saya tidak bisa mengatakan kepada anak saya, karena kamu anak saya, jadi kamu lebih tidak manusiawi daripada saya. Kamu kurang manusia dibanding saya, karena saya bapakmu, kamu anak saya. Tidak bisa, saudara. Anak itu sekalipun kecil, ya, sekalipun berbeda, sekalipun mempunyai kapasitas atau role yang berbeda yang dimainkannya, dia tetap sepenuhnya manusia, sama dengan saya, sama dengan bapaknya, sama dengan orang tuanya. Itulah sebabnya ketika Yesus berkata, "Aku adalah anak," aku menyebut Allah itu sebagai Bapa, maka orang Yahudi tidak terima.
Mereka ingin melempari Yesus dengan batu, merajam dia hidup-hidup. Mengapa? Karena buat mereka kalau ada manusia mengaku lahir dari Allah, itu berarti manusia itu menganggap diri adalah Allah. Nah, kalau manusia menganggap diri adalah Allah, sedangkan menurut orang Yahudi tidak boleh ada Allah lain di hadapan Allah Yahweh, berarti orang ini mengaku diri sebagai ilah. Dia layak dirajam batu. Tetapi Tuhan Yesus berkata bahwa aku dan Bapa adalah satu. Tetapi aku menyebut dia Bapa. Itu artinya Tuhan Yesus mengatakan bahwa aku sama ilahinya dengan Bapa. Dan kalau kamu tidak percaya kepada aku, percayalah kepada pekerjaan-pekerjaanku. Artinya Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa, lihat, apa yang kukerjakan, tidak ada satupun manusia yang bisa mengerjakannya. Ini artinya bahwa aku sama ilahinya dengan Bapa, bahkan aku datang dari dia. Nah, saudaraku, jelas sekali bahwa dia adalah Allah yang unik. Dia adalah anak tunggal Allah yang tidak sama dengan manusia. Nah, bagaimana respon kita seharusnya? Kalau dia adalah anak tunggal Allah yang sudah menebus kita, tubuh dan jiwa kita, bukan dengan emas atau perak, melainkan dengan darahnya yang sama sekali tak ternilai harganya. Maka saudara dan saya tidak boleh lagi memperhambakan diri dengan dosa, terhadap dosa. Karena dia sudah melepaskan kita dari segala kuasa iblis, kuasa dosa, dan dengan demikian, saudara dan saya harus menjadikan dia Tuhan atas hidup kita. Karena kita tidak lain adalah miliknya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kata Tuhan atau kurios di dalam perjanjian baru, itu mempunyai lawan kata itu, yaitu doulos. Doulos itu hamba, slave. Kontrasnya di mana? Kalau kurios itu memiliki segala sesuatu menjadi haknya, maka doulos itu tidak memiliki hak atas segala sesuatu, bahkan terhadap dirinya sendiri. Nah, ketika Alkitab dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 mengatakan Allah telah menebus kita, membeli kita seolah-olah itu, bukan dengan emas atau perak, tetapi membayar lunas dengan darahnya, sehingga saudara dan saya bebas dari dosa dan penderitaan-penderitaan yang diakibatkan olehnya, baik dalam kehidupan ini maupun sampai kehidupan yang akan datang, maka saudara dan saya seharusnya memanggil dia, anak tunggal Allah ini, sebagai Tuhan, kurios, yang memiliki segala sesuatu dalam hidup kita. Dan melepaskan hak kita, memberikan kembali kepada Tuhan, karena sesungguhnya dialah yang memiliki hidup kita. Apa sih artinya menjadikan Tuhan itu pemilik hidup kita? Artinya, saudaraku, dalam hidup sehari-hari, kalau kita itu berpikir, ini cita-citaku, mari kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan mau saya jadi apa, saya akan kerjakan. Kalau kita berkata, ini adalah waktuku, nah kita harus mulai belajar berkata, Tuhan, Engkau ingin aku mengerjakan apa di dalam waktu-waktu yang adalah milik-Mu ini. Kalau kita berkata, ini pekerjaanku, nah kita harus mulai dengan terang firman Tuhan yang baru kita pelajari. Kita harus belajar, Tuhan, manakah pekerjaan yang Tuhan ingin saya kerjakan? Manakah karir yang paling bisa membawa kemuliaan bagi Tuhan secara maksimal? Di antara pilihan yang ada, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Nah, kalau saudara berkata, ini keluargaku, nah mulailah kita itu berpikir bahwa ini adalah keluarga Tuhan yang dipercayakan kepadaku. Tuhan, bagaimana saya harus memimpin keluarga ini? Bagaimana saya harus memelihara anak saya? Bagaimana saya harus mendidik anak-anak yang Tuhan percayakan? Dan bagaimana saya harus mengasihi suami atau istri saya supaya nama Tuhan dipermuliakan, karena semuanya adalah milik Tuhan. Nah, saudaraku, inilah artinya menjadikan Tuhan di dalam hidup kita. Marilah kita tidak hanya menjadi orang yang menyebut dia Tuhan, tetapi tidak melakukan kehendak-Nya. Tapi secara konsisten, bertumbuh, progresif, dia menjadi Tuhan
atas seluruh aspek kita. Kiranya Tuhan dituhankan dalam hidup saudara dan saya mulai hari ini dan sampai seterusnya. Tuhan memberkati.